Shalom, selamat pagi peserta didik kelas 3. Ini kita kembali bertemu lagi dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Airin Losung. Dan yang terakhir, Victoria Lau. Sebelum kita memulaikan pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan menyanyi dan berdoa. Ya, kita akan menyanyi bersama-sama betapa kita tidak bersyukur. Kita akan berdoa dan Kenzo akan menuntunnya dengan doa. Terima kasih kepada Kenzo. Beri tepuk tangan dulu buat Kenzo yang sudah pintar dan berani maju ke depan untuk memimpin doa pembukaan. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Irin apa? Iya, keragaman flora. Nah, ya Cindy, apa itu flora? Iya, tumbuh-tumbuhan, benar sekali. Nah, peserta didik minggu lalu kita sudah belajar mengenai Allah pencipta keragaman flora atau tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Dan sebagai ungkapan syukur kita adalah dengan merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu dengan cara disiram, benar sekali, agar supaya tidak layu dan mati. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu Allah pencipta keragaman fauna. Ayat Alkitabnya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai dengan 28, Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 8, dan Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan 25. Materi kita hari ini akan kita pelajari. Diharapkan peserta didik dalam tujuan pembelajarannya dapat mensyukuri kehadiran Allah melalui keberagaman fauna yang ada di sekitarnya. Kemudian peserta didik menunjukkan tanggung jawab dalam memelihara fauna yang ada di sekitarnya. Dan juga peserta didik menyebutkan contoh tanggung jawab dalam memelihara fauna di sekitarnya. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik bisa membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara fauna di sekitarnya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semuanya. Tahukah apa itu fauna? Ada yang bisa menjawab? Ya, Kenzo. Ya, binatang, betul sekali. Cindy? Ya, hewan. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa itu fauna. Fauna adalah kehidupan hewan. Cakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Biasa disebut dunia hewan. Kalau dunia hewan berarti semua adalah hewan. Tuhan menciptakan bermacam-macam binatang. Ada binatang yang hidup di air, yaitu ikan. Nah, ini ikan ini ada bermacam-macam. Ada ikan yang besar dan ada yang kecil. Nah, kalau ikan yang besar contohnya, ya betul Cindy, ikan paus. Kalau yang kecil ikan apa? Iya, ikan nike. Ada juga ikan teri, benar. Ada ikan juga yang bisa dimakan. Misalnya ikan gurame, ikan kakap, ikan tuna. Ada juga ikan yang tidak bisa dimakan, tetapi hanya menjadi hiasan. Dan di akuarium itu berwarna-warni. Banyak sekali jenis ikan dan bentuk ikan-ikan yang lain. Nah, ada juga binatang yang bisa hidup di darat. Contohnya binatang apa? Betul Airin? Betul Victoria? Apa yang kalian jawab itu betul? Jerapah, kambing, ular, kucing, anjing, kelinci, sapi,
serigala. Ada juga binatang yang jinak, yang dapat dipelihara. Contohnya binatang ayam, bebek, benar sekali. Anjing, binatang kucing, ini ibu tempel lagi. Kemudian ada juga binatang liar, binatang buas. Misalnya, benar, singa, serigala, ada buaya, ada harimau. Ada juga binatang yang dipakai untuk menarik delman, menarik gerobak. Misalnya, binatang kuda, benar. Membajak sawah. Iya, benar sekali, sapi. Dan ada juga binatang yang bisa diminum susunya. Binatang apa? Ya, sapi, diperah susunya. Dan juga ada binatang yang bisa menjaga rumah, misalnya anjing. Ada binatang yang diambil kulitnya untuk dibuat tas, sepatu, jaket berbulu, yaitu binatang ada sapi, ada binatang kambing, dan juga ada binatang buaya. Selain itu, ada juga binatang yang hidup di udara, yaitu, iya benar sekali, burung. Nah, ya, ada burung-burung yang kecil, ada burung hantu, ada burung padi. Nah, burung yang besar seperti ini, yaitu burung elang namanya. Semua itu indah. Hanya kalau di pagi hari, di saat ayam jantan mulai berkokok pada pukul 5 pagi. Dan sudah sangat ramai pada waktu itu, di mana ada ayam, ada burung berterbangan ke sana kemari. Nah, sekarang kita sudah mengetahui binatang-binatang yang hidup di darat, di air, di udara, binatang kecil, binatang besar, binatang yang jinak bisa dipelihara, binatang yang bisa diambil susunya, kemudian binatang yang bisa menarik delman, membantu manusia. Nah, betapa indahnya jika kita memiliki binatang peliharaan seperti ayam, karena pada waktu matahari terbit kita akan mendengar bunyi kokok ayam, kemudian bunyi kicauan burung yang berterbangan, yang suka tinggal di pohon, membuat sarang di situ, atau ada yang bertengger. Dan kalau pagi-pagi kita mendengar suara burung yang berkicauan, burung berterbangan ke sana kemari, ya. Sungguh indah suasana di pagi hari. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada peserta didik kelas 3, apakah kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan? Ya, kalau ada, apakah manfaat hewan peliharaanmu itu dalam keluargamu? Contoh seperti Airin memelihara anjing. Nah, apa manfaat dari memelihara anjing dalam keluarga? Dan bagaimana kalian merawat hewan peliharaan kalian? Nah, dan seandainya kalau belum memiliki hewan peliharaan, apakah ada keinginan untuk memiliki hewan peliharaan? Ya, mengapa kalian ingin memiliki hewan peliharaan? Peserta didik tulis di selembar kertas yang akan ibu bagikan. Nah, selesai menulisnya, kalian bisa maju ke depan satu-satu untuk mempresentasikannya. Oke, peserta didik, Enso akan mulai bercerita. Oke, terima kasih semuanya buat peserta didik. Itulah tadi terakhir yang sudah dipresentasikan oleh Victoria. Terima kasih semuanya. Semuanya bagus-bagus. Sudah mempresentasikannya, jawaban semuanya baik. Ibu memberikan nilainya semuanya nilai bagus. Sekarang ibu akan memberikan contoh-contoh lagi kepada peserta didik hewan-hewan peliharaan yang diternakkan. Contoh satu, seperti ayam. Ayam diternakkan untuk diambil dagingnya, diambil telurnya. Kemudian ada ternak ikan. Ada
ikan mujair, ada ikan lele, ikan mas, dan masih banyak lagi. Kemudian ada sapi, beternak sapi yang bisa diambil susunya, bisa diminum, kemudian bisa dibuat untuk olahan kue, dibuat keju. Nah, itu adalah hewan ternak sapi. Kemudian kambing. Kambing juga bisa diambil kulitnya, bisa diambil dagingnya, dibuat sate, dibuat makanan. Tadi di pedesaan itu banyak sekali peternakan yang akan kalian temui. Di mana dalam peternakan itu kalian akan menemui hewan-hewan ternak seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada kuda, yang semuanya bermanfaat untuk manusia. Nah, selain hewan ternak yang sudah kalian sebutkan tadi, coba sebutkan dan kalian lihat melalui gambar yang akan Ibu tempelkan. Di situ kalian akan lihat dan bisa menyebutkan hewan-hewan yang ada di peternakan yang akan Ibu tempel di papan tulis. Nah, itu nanti kalian tulis di buku kalian hewan-hewan ternak apa, bisa kalian tulis dan sebutkan. Jika kalian tidak tahu nama hewan yang ada di papan tulis ini, kalian bisa menanyakan kepada Ibu. Oke? Silakan peserta didik mengerjakan di buku tulis, dan setelah selesai nanti akan dipresentasikan di depan kelas ini. Oke, peserta didik kelas 3 semuanya sudah selesai menuliskan nama-nama hewan ternak yang ada di gambar ini. Nah, jika sudah selesai, silakan mempresentasikannya. Ibu akan panggil satu-satu. Kalau tadi yang mendapat nilai tertinggi yaitu Cindy. Nah, sekarang persilakan Cindy untuk mempresentasikannya di depan. Ayo, maju sih. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Vincent. Yang terakhir sudah mempresentasikan. Ini Ibu sangat senang karena kalian sangat pintar, bisa menjawab sesuai dengan mengamati gambar. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu kepada peserta didik. Apakah kalian pernah pergi ke kebun binatang? Iya, Vincent kata pernah pergi ke kebun binatang Tangkoko Batu Angus yang ada di Bitung sana. Akan menempelkan gambar-gambar yang ada di kebun binatang. Gambarnya seperti ini. Silakan kalian amati dan tulis hewan-hewan apa semua yang ada di gambar ini. Kemudian sebentar kalian bisa mempresentasikan hewan-hewan apa semua yang ada di gambar ini. Oke, peserta didik sudah selesai semuanya. Akan dipresentasikan. Ibu panggil dulu Ray yang akan mempresentasikan binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Silakan Rain. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu kepada Rahel yang sudah mempresentasikan peserta didik. Sekarang Ibu mau bertanya kepada peserta didik kelas 3 tahu bahwa flora dan fauna hidup saling berketergantungan satu dengan yang lain. Peserta didik, di mana Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 30 bahwa segala binatang di bumi, baik itu burung di udara, binatang yang merayap, Tuhan memberikan makanannya yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu adalah flora. Nah, berarti flora memerlukan fauna atau tumbuh-tumbuhan memerlukan hewan. Kenapa demikian? Karena contoh Ibu berikan ya, kotoran hewan dan hewan-hewan yang sudah membusuk merupakan unsur hara atau pupuk alami yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk pertumbuhannya. Nah, sekarang silakan kalian mengisi kolom atau tabel yang akan Ibu bagikan, di mana di situ akan berceritakan mengenai
hewan yang membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Ibu kasih contoh ya. Hewan atau binatang ayam. Mana ayam? Dia membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk ya pertama makanan seperti biji jagung untuk makanannya. Peserta didik, mari kita mengisi tabelnya. Ibu akan bagikan ya. Duduk yang manis, jangan ribut. Kalau sudah selesai, nanti sebentar setelah selesai pelajaran ini, nanti dikumpulkan kepada ibu peserta didik. Tadi kalian sudah mengisi tabel di mana flora dan fauna yang adalah ciptaan Tuhan, sumber makanan bagi manusia untuk kelangsungan hidup manusia. Mari kita mengamati lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan di sekolah kita ini, di rumah, ataupun tetangga yang ada di sekitar rumah kita, ataupun yang ada di sekitar sekolah kita ini. Nah, adakah banyak hewan dan binatang yang akan kalian lihat di sana? Nah, mari kita akan pergi keluar dan kita akan lihat dan kita akan tuliskan hasil pengamatan yang kalian lihat sebentar melalui kolom tabel yang akan ibu bagikan. Terima kasih peserta didik kelas 3. Kalian tadi sudah selesai mengamati fauna atau hewan yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu yang ada di rumah tetangga. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita akan membahas Alkitab pada hari ini, yaitu sesuai dengan pembacaan kita untuk materi, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan 28. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Oh ya, semuanya membawa Alkitab. Mari kita membaca. Ibu baca ayatnya yang genap. Ibu mulai dari ayat 24. Nanti peserta didik membaca ayatnya yang ganjil. Kita membacanya sambil berbalas-balasan ya. Kita mulai. Ibu dulu yang jenis binatang liar. Nah, peserta didik, kita membaca Kejadian 1 ayat 24 sampai dengan 28. Di situ Allah adalah pencipta segala sesuatu yang menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi ini. Manusia diciptakan Allah pada hakikatnya berbeda dengan semua jenis binatang yang sudah Tuhan ciptakan. Karena manusia memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi. Sebab Allah menciptakan manusia untuk menjadi tidak fana. Mari buka Perjanjian Lama, Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan 25. Kita membacanya itu. Membacanya secara berbalas-balasan. Nah, peserta didik kelas 3, maka fauna atau hewan yang menurut Kejadian 1 ayat 24, hewan ternak, binatang melata, dan binatang liar yang sudah kita baca tadi. Sekarang tugas kalian mencari nama-nama fauna atau hewan yang termasuk hewan ternak, binatang melata, binatang liar. Kalian cari nama-nama binatang itu, kemudian kalian masukkan atau daftarkan ke dalam tabel yang akan ibu bagikan nanti ya pada kalian. Tabel seperti ini. Nanti dalam tabel itu kalian isi dengan nama-nama hewan ternak, di mana ibu sudah menempelkan ini hewan ternak ini, nama-namanya kalian nanti tulis di tabel. Kemudian hewan melata atau ular. Hewan melata di sini ada ular. Itu kalian daftarkan nama-nama itu pada kolom yang sudah ibu sediakan. Kemudian kalian juga mendaftarkan binatang, gambarnya binatang yang ada di alam liar. Bisa kalian diskusikan dengan teman kalian di samping kiri ataupun kanan untuk nama-nama hewan yang ada di papan tulis ini yang ibu sudah tempelkan melalui gambar-gambar ini. Dan jika hewan yang kalian lihat di gambar ini yang setelah kalian amati kalian tidak tahu namanya, kalian bisa menanyakan kepada ibu. Jika kalian bertanya kepada teman-teman pun tidak tahu, nanti
kalian bertanya kepada ibu. Nah, yang mana Kenso? Ini Kijang. Kalau oke? Setelah itu nanti kalian kumpulkan kepada ibu lembaran yang akan ibu bagikan ini ya. Duduk yang manis, jangan ribut. Oke, sudah selesai semuanya. Kalau sudah selesai, lembarannya akan ibu kumpul. Peserta didik kelas 3, apakah kalian sudah selesai? Jika sudah selesai mengisi tabelnya, ibu akan mengumpulkan tabel kalian. Oke, ibu kumpul ya. Oke, terima kasih peserta didik yang sudah mengisi tabel atau kolom berdasarkan hewan-hewan yang ada pada gambar yang ada di papan tulis. Kita akan mencari hewan tersesat atau nama-nama hewan yang ada di kolom atau tabel yang ada di papan tulis ini. Perhatikan ya di sini. Nah, di papan tulis ini, di dalam tabel ini ada 20 nama hewan yang akan kalian cari. Di mana hewan-hewan ini secara acak namanya tercetak di dalam ini, dalam kotak ini. Seperti contoh, di sini ada ayam. Nah, kita menemukan binatang ayam. Kemudian ada kambing. Nah, ibu memberi warna kotak-kotak ini atau nama-nama hewan ini sesuai dengan warna kesukaan ibu. Ibu memberi warna biru. Jadi yang pertama ibu sudah dapatkan nama hewan yang pertama yaitu ayam. Kemudian nama hewan yang kedua adalah kambing. Nah, kalian nanti mencari 18 nama-nama hewan yang ada dalam kotak ini. Kemudian setelah kalian menemukan, kalian bisa memberi warna seperti yang sudah ibu berikan ini. Kalian bisa mencari baik itu secara mendatar seperti ini ayam. Kemudian secara menurun ke bawah dan juga secara diagonal baik dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, silakan kalian mengerjakan. Jika sudah selesai, kita akan menjawabnya bersama-sama hewan-hewan apa yang ada dalam kotak ini. Dan kemudian setelah itu kalian mengumpulkan kepada ibu dan ibu akan memberi nilai. Oke? Silakan mengerjakan. Nah, peserta didik sudah selesai. Jika sudah selesai, mari kita menjawabnya bersama-sama. Nah, di sini pertama kita sudah mendapatkan ayam, baru kemudian kambing. Selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan kucing. Kucing, ini kucing. Kemudian ada rusa. Ada sapi, ada lumba-lumba, ada kancil, ada ikan. Di sini ada orang hutan. Nah, ini orang hutan. Kemudian ada beruang. Ini beruang. Nah, peserta didik sudah selesai. Silahkan bawa ke depan kepada ibu dan ibu akan memberi nilai. Ibu ingin bertanya kepada peserta didik. Adakah yang mau bertanya seputaran pelajaran kita pada hari ini, yaitu Allah Pencipta Keragaman Fauna? Ada yang ingin bertanya? Ya, coba Cindy. Apa yang ingin Cindy tanyakan kepada ibu? Oh iya, manfaat dari nyamuk, semut, kecoa. Oh iya, karena banyak disemprot dengan racun serangga untuk dibunuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Cindy. Ada lagi ya peserta didik kelas 3 yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, ibu persilahkan. Ibu beri kesempatan.
Oke, kalau sudah tidak ada, peserta didik mari perhatikan kepada Ibu. Ibu akan menjelaskan dari pertanyaan Cindy. Peserta didik kelas 3, semua mendengarkan penjelasan Ibu ya. Semua fauna atau hewan yang diciptakan Tuhan di dunia ini untuk manusia, untuk keperluan keseimbangan alam ini. Namun sayang, karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, maka banyak terjadi kelebihan populasi atau kelebihan jumlah dari hewan tersebut. Sementara hewan yang lain punah atau habis habitatnya. Contoh, Ibu kasih contoh ya, tikus sawah. Tikus sawah itu dianggap sebagai hama, sehingga banyak pemburu yang memburu memusnahkan tikus sawah ini. Tetapi sayang, tikus sawah ini merupakan makanan dari ular sawah. Nah, perburuan yang liar ini mengakibatkan salah satu dari hewan ini habitatnya menjadi punah. Sehingga yang ada dari salah satu itu yang bertahan. Contoh, kalau pemburu memburu tikus, berarti yang banyak berkeliaran, yang banyak hidup yaitu ular. Dan jika pemburu membunuh ular, maka yang akan banyak adalah tikus. Ini merupakan rantai makanan. Rantai makanan ekosistem. Habitat yang ada di suatu tempat itu yaitu dinamakan sawah. Nah, tikus merupakan makanan ular sawah. Begitu juga dengan nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang ada di dalam rumah atau di sekitar lingkungan kita bertempat tinggal. Nah, nyamuk yang kita bunuh atau yang kita semprotkan dengan semprot serangga merupakan makanan daripada cicak. Jadi jika nyamuk itu tidak ada lagi, maka cicak tidak akan memperoleh makanan. Nah, bagaimana agar ekosistem atau rantai makanan dalam suatu lingkungan itu tidak putus? Maka kita sebagai manusia yang Tuhan sudah berikan, Tuhan ciptakan dengan akal dan pikiran, ya kita tidur memakai kelambu daripada disemprotkan dengan serangga, pembasmi serangga. Kita lebih sering membersihkan rumah agar supaya tidak terjadi sarang nyamuk. Lingkungan kita pun kita bersih agar supaya sampah-sampah tidak menumpuk atau kaleng-kaleng bekas tidak tergenang air, sehingga tidak menimbulkan penyakit malaria yang diakibatkan gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, tadi apakah sampai di sini sudah mengerti penjelasan Ibu? Ya, nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk penyebar wabah malaria. Jika tergigit atau dia melepaskan darah dari orang lain yang pas kena sama kita, maka kita akan menderita sakit malaria, demam tinggi. Nah, dengan begitu nyamuk yang ada di sekitar kita yang merupakan makanan dari cicak, jika kita musnahkan dengan cara menyemprotkan racun serangga, maka terputuslah rantai makanan itu. Bagaimana supaya rantai makanan itu tidak terputus? Kita harus membersihkan rumah, pekarangan kita agar supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Sama seperti lagu yang berkata seperti ini. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, seperti itu peserta didik. Bagaimana penjelasan Ibu sudah dipahami, sudah dimengerti? Jika masih ada yang bertanya, Ibu persilahkan. Masih ada? Oke.
Kalau sudah tidak ada, sekarang apa yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Ada? Ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan memberi kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari yaitu alam pencipta keragaman fauna, yaitu yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan bermacam-macam binatang, atau Tuhan sudah menciptakan keragaman fauna. Yang kedua, kita sebagai manusia harus patut memelihara bermacam-macam fauna yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita dengan penuh kasih sayang, agar supaya tidak musnah atau tidak punah dari muka bumi ini. Seperti binatang-binatang yang sudah kalian sebutkan, kalian jelaskan, kalian amati, kalian temukan, bahkan kalian menuliskan, kalian berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan Ibu pada hari ini. Oke? Itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu Allah pencipta keragaman fauna. Dan sebagai tugas minggu depan, peserta didik membuat sebuah slogan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas ungkapan kepedulian keragaman fauna yang Tuhan berikan. Dan kalian membuat slogan itu yang dibantu oleh orang tua di rumah. Dan slogan itu kalian buat di kertas double folio yang kosong. Kemudian kalian bisa warna-warni ya double folionya. Kalian bisa buat di kertas kosong. Kalau ini Ibu lebih memilih kertas putih karena kalau diwarnai nanti warnanya akan muncul. Terserah dari peserta didik mau yang kertas warna atau kertas putih, terserah dengan warna kesayangan kalian. Kemudian itu nanti dikumpulkan pada minggu depan, pada pertemuan kita selanjutnya dalam pelajaran agama. Oke? Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kiranya peserta didik bisa membuat slogan di rumah dengan baik, dengan rapi, dibantu oleh orang tua, dan kalian akan mendapat nilai yang bagus, yang baik. Oke? Baiklah, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Maju, Rahel. Kita menyanyi bersama-sama burung pipit yang kecil. Lebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, peserta didik, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Silakan Rahel memimpin dalam doa. Amin. Terima kasih Rahel. Tepuk tangan buat Rahel yang sudah berani untuk memimpin doa penutup dalam pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Dan